Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang sifat jujur. Allah Subhanahu wa taala sudah membenarkan para nabi dengan mendatangkan mukjizat. Mukjizat, kalau saya tanya, apa itu bukti kenabian? Jawabannya adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu amrun, pengertian lainnya nih. Amrun, mau tulis di samping bukunya. Famuqsida bihi idharu, saya nggak akan nyuruh kamu nulis ya. Idharu sidqi man idda'a ar-risalah awin nubuwah. Amrun qusida bihi idharu sidqi man idda'a an-nubuwah awir risalah. Man idda'a an-nubuwah. Amrun qusida bihi idharu sidqi man idda'a an-nubuwah. Sesuatu yang dimaksudkan untuk menampilkan kejujuran orang yang mengaku sebagai nabi. Saya ulangi, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa tentunya, yang ditampilkan oleh Allah. Tujuannya apa ditampilkan mukjizat itu? Untuk menunjukkan kejujuran orang yang mengaku sebagai nabi. Karena itu, karena Allah sendiri sudah membenarkan, mustahil Nabi itu berbuat bohong dengan pengakuannya. Kalau seandainya Nabi itu berbohong, bagaimana konsekuensinya? Kalau Nabi itu berbohong, itu sama saja dengan memungkinkan kebohongan kepada Allah. Dan itu mustahil. Selesai. Sekarang kita akan membahas bukti wajibnya sifat amanah. Amanah itu artinya apa? Sekali lagi. Terjaga dari. Inilah yang membedakan akidah Islam tentang kenabian dengan akidah dalam umat agama lain. Dalam agama lain itu Nabi itu mungkin berdosa. Bahkan di kitab suci umat agama lain itu ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi itu melakukan dosa. Dosanya dosa besar lagi. Mabuk misalnya. Dalam agama kita tidak ada ajaran semacam itu. Nabi itu tersucikan dari dosa-dosa. Kenapa? Alasan sederhananya. Karena apa Sofi? Saya pernah jelaskan kenapa Nabi itu harus tersucikan dari dosa. Kenapa? Karena mereka. Dengerin, ini jelasan sederhana. Iya, karena mereka adalah teladan bagi umat manusia yang lain. Seandainya Nabi pernah berdosa, nanti kaumnya akan punya alasan. Kamu juga pernah ngelakuin kok kayak begitu, iya nggak? Kamu sendiri ngelakuin kok begitu. Nanti mereka akan punya alasan untuk menolak. Karena itu, para nabi, para rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala harus terjaga dari dosa-dosa. Sekarang kita akan baca alasan yang diberikan oleh Imam Sanusi rahimahullah. Bagaimana penjelasannya kata Imam Sanusi di halaman berapa? Burhanul Amanah. Naam. Berapa Nok? Nih 153, 152. Buku saya 152. Imam Sanusi berikan wa amma burhanu wujubil amanah, adapun bukti keniscayaan sifat amanah lahum bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam fali annahum lau khanu bi fi'lin muharramin. Ini namanya argumen rasional.
Jadi ada argumen, masih ingat ada namanya dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli itu argumen rasional, kalau dalil nakli itu argumen tekstual yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Wa amma burhan wujubil amanah, adapun bukti niscaya sifat amanah, apa itu? Fali annahum law khanu bi fi'lin muharramin. Karena mereka itu kalau seandainya berkhianat dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya minum khamar. Seandainya Nabi itu melakukan perbuatan terlarang, apa jawabannya Mas Sanusi? Au makruhin atau makruh. Lan qalabal muharram awil makruhu ta'atan. Maka niscaya yang tadinya haram itu berubah menjadi ketaatan. Fi haqqihim, bagi mereka. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qad amarana bil iqtida'i bihim. Amarana apa artinya? Memerintahkan Allah telah memerintahkan kita bil iqtida'i bihim, untuk meneladani mereka. Fi aqwalihim, dalam perkataannya, wa afalihim, dan perbuatannya. Wala ya'mur ta'ala bi muharram. Dan Allah tidak akan memerintahkan dan tidak akan pernah memerintahkan dengan sesuatu yang haram, wala makruh, juga makruh. Wa hadza bi'ainihi huwa burhan wujubits tsalis. Dan ini juga bisa dijadikan argumen atau dalil atas wajibnya sifat ketiga, yaitu sifat tabligh. Saya sederhanakan sekarang, lihatin ke sini. Kalau saya tanya terus bisa jawab. Kenapa Nabi itu harus terjaga dari dosa-dosa? Jawaban sederhananya, lihat di sini. Jawaban paling gampangnya yang disederhanakan. Kalau Nabi, nih dengerin. Kalau Nabi berbuat dosa, apa konsekuensinya? Kalau Nabi berbuat dosa, maka ketaatan keharaman akan berubah menjadi Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Nih dengerin nih. Ini kata kuncinya nih. Allah itu tidak memerintahkan kita yang haram, benar gak? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Kata Al-Quran begitu. Allah tidak memerintahkan keburukan. Jadi ingat, Allah tidak memerintahkan keburukan. Dan Allah memerintahkan kita mengikuti para nabi. Berarti kalau saya nabinya berbuat dosa, apa konsekuensinya? Kita seolah-olah diminta untuk berbuat dosa. Dengan demikian, keharaman yang tadinya haram, yang tadinya dosa ini akan berubah menjadi ketaatan. Paham nggak? Sekarang masuk akal nggak? Ada, kalau ketaatan itu diizinkan apa enggak? Ketaatan diizinkan nggak? Diizinkan. Kalau keharaman diizinkan nggak? Nggak diizinkan. Mungkin nggak Allah memerintahkan sesuatu yang diizinkan tapi tidak diizinkan? Nah, itu kontradiktif namanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin yang tadinya keharaman berubah menjadi ketaatan, atau ketaatan berubah menjadi keharaman. Para nabi itu, sekali lagi, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Sekarang misalnya nabinya minum khamar. Misalnya, nabinya minum khamar nih. Minum khamar. Halal atau haram? Haram. Kalau nabinya minum khamar dan Allah memerintahkan kita ngikuti nabi, berarti kita disuruh apa itu? Disuruh melakukan keharaman. Tapi masuk akal nggak? Ada sesuatu yang dikatakan haram, tapi kita diperintahkan untuk melakukannya. Masuk akal nggak? Namanya sesuatu yang haram pasti harus dihindari. Jadi Nabi ini adalah teladan kita, digampangnya. Nabi kan teladan kita nih. Kalau nabinya berbuat dosa, berarti kalau gitu kita diperintahkan berbuat dosa dong, ya kan? Sementara Allah menyuruh nggak kita berbuat dosa? Karena Allah tidak menyuruh kita berbuat dosa, dan Allah memerintahkan kita ngikuti Nabi, berarti konsekuensinya apa? Saya ulangi. Karena Allah tidak menyuruh kita berbuat dosa, dan Allah memerintahkan kita untuk ngikuti para Nabi, berarti kalau begitu gimana? Para Nabi itu terhindar dari dosa-dosa. Sekali lagi saya ulangi.
Para nabi itu harus terhindar dari dosa-dosa, karena kalau seandainya mereka berbuat dosa, maka keharaman akan berubah menjadi ketaatan. Dan ini mustahil. Kalau sesuatu sudah menjadi keharaman, gak mungkin jadi ketaatan. Masa minum khamar jadi boleh? Terus berzina jadi boleh begitu? Gak bisa. Allah tidak memerintahkan kita. Al-Quran tegas menyatakan. Lihat ayatnya yang saya kutip. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak memerintahkan kekejian atau keburukan. Sementara kalau Nabi berbuat dosa, itu artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk berbuat dosa, ya kan? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bertentangan juga dengan hukum akal. Mana mungkin sesuatu yang diizinkan seperti ketaatan berubah menjadi sesuatu yang tidak diizinkan. Diizinkan, tidak diizinkan itu kontradiktif. Kontradiktif itu bertolak belakang. Walhasil, kalau Nabi itu berbuat dosa, maka itu akan berkonsekuensi pada kemustahilan. Ketaatan berubah menjadi keharaman berubah menjadi ketaatan, dan itu karena itu mustahil, berarti Nabi itu tidak mungkin berbuat dosa. Dosa kecil dan dosa besar, sama aja. Maling misalnya duit 5.000, mungkin gak itu? Karena bagaimanapun nanti orang akan punya celah. Kalau misalnya Nabi itu melarang orang untuk maling, duduk, ijlis. Kalau Nabi itu melarang orang untuk berbuat maling, sementara misalnya Nabinya pernah maling, walaupun 5.000, ntar orang punya alasan. Perasaan kamu pernah waktu masa remaja dulu, ambil duit 5.000 itu, akan bisa jadi begitu. Nabi itu, ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang menunjukkan seolah-olah Nabi itu berbuat salah, itu bisa ditakwil oleh para ulama. Saya punya buku-bukunya itu. Buku-buku yang mentawil ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan Nabi itu berbuat salah, berbuat dosa. Ada orang-orang kalau baca buku terjemahan, Quran terjemahan, mungkin akan mengatakan begitu. Seperti misalnya peristiwanya siapa? Allahumma shalli ala Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran itu. Fawakazahu Musa, wakaza. Jadi pernah itu ada terjadi pertengkaran antara Bani Israel dengan sosok yang lain. Kemudian Nabi Musa membela dari kalangan Bani Israel. Kemudian laki-lakinya itu dijorokin gitu loh, sampai mati. Nabi Musa itu kan kuat, dijorokin doang sampai mati. Berarti itu kan Nabi membunuh dong? Enggak, bukan membunuh. Nabi Musa tidak membunuh. Jadi wakaza itu, ungkapan wakaza itu bukan dalam arti nonjok dengan keras begitu. Jadi kayak orang lagi berantem, misahin, ngerti nggak? Misahin doang. Tapi ya mungkin sudah ajalnya, bukan Nabi Musa itu membunuh. Jadi Nabi Musa itu melerai pertikaian dua orang. Tiba-tiba kemudian yang satu terjorokan begitu. Biasa kan kamu juga kalau berantem kayak gitu kan, ya nggak? Kalau teman kamu berantem kayak gitu kan, ya udah. Kayak gitu kan? Oh, orang itu menjemput ajalnya mungkin saat itu. Mati. Nah, orang yang nggak tahu mungkin akan memahami, kalau gitu bisa membunuh dong. Enggak, bukan membunuh. Ada tawilan para ulama, ada. Ya orang kayak kamu cukup percaya dulu aja lah. Ini untuk pemula kan, nanti baru untuk menengah, untuk level ke sana, baru nanti kita bahas. Nabi Adam alaihissalam, dosa nggak itu? Nabi Adam itu ketika makan buah terlarang, yang dilarang itu dosa apa enggak? Enggak, Nabi Adam itu dalam keadaan lupa. Fanasiya walam najillahu azma. Kata Allah, kami tidak menjumpai azma, niatan dari Nabi Adam untuk makan buah terlarang itu. Jadi Nabi Adam itu lupa. Memakan buah terlarang itu bukan dalam konteks membangkang perintah Allah, tapi beliau lupa. Orang lupa terhitung dosa apa enggak? Enggak. Nabi Adam. Tapi secara zahirnya itu kemaksiatan kan? Tapi bukan kemaksiatan. Karena Nabi Adam itu melakukan dalam keadaan lupa. Apalagi sekarang begini, kalau misalnya Nabi Adam itu memang sudah disetting sejak awal sama Allah itu. Karena kalau Nabi Adam di sorga, kamu nggak bakal ada, ya nggak? Kalau Nabi Adam itu tidak memakan buah terlarang itu jadi pelajaran berharga bagi para anak cucu keturunannya.
Kalau misalnya berdosa, artinya lalai dari perintah Allah atau melakukan sesuatu yang dilarang, meskipun dalam keadaan lupa, kita kembali kepada Allah. Nabi Adam di antara doanya yang diajarkan dalam Al-Quran apa? Hah? Apa di antara doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hikmahnya Nabi Adam makan buah terlarang itu apa? Muncullah izlal, muncul jaris, muncul Okta, anak cucu keturunannya, muncul saya. Coba kalau itu nggak dimakan, apa yang terjadi? Ya kita nggak bakal ada. Nggak bisa menikmati sorga. Kamu lebih milih mana? Milih jadi benda mati yang tidak punya gerak, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, tidak akan merasakan kenikmatan apapun, atau menjadi manusia merdeka punya pilihan dengan resiko nanti kalau misalnya jadi orang durhaka ada neraka, kalau jadi orang taat dapat sorga, abadi lagi di sorga. Pilih mana kamu Izlal? Pilih jadi benda mati? Enakan jadi kayak kita lah. Jadi kayak kita bisa merasakan nikmatnya, oh makan tuh enak ya. Oh tidur tuh enak. Oh kemudian kita bercengkrama, main tuh terasa enak. Berfantasi, kemudian berekreasi. Ternyata nikmat, bisa menikmati hidup secara lebih berbeda ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Belum lagi kalau beneran taat, nanti dimasukin ke surga, abadi lagi di surganya. Jadi walhasil Nabi tidak mungkin melakukan dosa dengan alasan yang tadi saya sebutkan. Karena kalau Nabi berbuat dosa, sekali lagi keharaman berubah menjadi ketaatan. Dan itu mustahil. Karena Allah tidak menyuruh kita berbuat haram atau berbuat dosa. Begitu juga beliau mengatakan, ini juga dalil bisa digunakan untuk membuktikan sifat yang ketiga, yaitu sifat tabligh. Apa artinya tabligh? Nabi itu menyampaikan risalah. Kalau Nabi tidak menyampaikan risalah, itu adalah sebuah dosa. Saya ulangi, kalau Nabi tidak menyampaikan risalah, itu adalah sebuah dosa. Kalau Nabi berbuat dosa, balik lagi ke sini. Kalau Nabi berbuat dosa, berarti dia menjadikan keharaman. Keharaman akan berubah menjadi ketaatan, dan ini mustahil. Jadi bukti sifat tabligh adalah bukti dari sifat amanah itu sendiri. Karena kalau Nabi tidak tabligh, tidak menyampaikan risalah, maka Nabi itu berbuat dosa. Nabi berbuat dosa mustahil, karena kalau begitu keharaman berubah menjadi ketaatan. Sesuatu yang diperintahkan menjadi sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang diperintahkan, dan itu mustahil. Terakhir ada sifat namanya fatona. Saya udah bilang bahwa sifat fatona, cerdas itu, Imam Sanusi tidak menyebutkan, bukan berarti tidak diwajibkan untuk diimani. Tapi sifat itu sudah tercover itu tercakup di dalam 3 sifat yang kita sebutkan. Nabi misalnya diperintahkan untuk menyampaikan risalah, dan Nabi itu pasti menyampaikan. Kira-kira kalau nggak punya kecerdasan bisa nggak menyampaikan? Nggak mungkin. Jangan sekelas Nabi, sekelas dai aja. Dai yang suka ceramah-ceramah itu, kalau misalnya nggak punya kecerdasan, bisa ceramah nggak? Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah Tuhannya, udah pasti otomatis dia adalah sosok yang cerdas. Man adzkal khalq, siapa manusia yang paling cerdas? Ada sebagian orang bilang, oh para ilmuwan. Yang lain bilang itu para filsuf. Ada yang mengatakan Einstein. Einstein itu adalah ilmuwan paling cerdas, manusia paling cerdas di muka bumi. Jawaban yang benar bagi orang beriman apa? Manusia paling cerdas di zamannya dan sepanjang zaman itu adalah para nabi. Kenapa harus begitu? Coba kamu lihat. Seandainya nih ya, ada nabi kecerdasannya di bawah umatnya. Misalnya IQ nabi ini 75, terus ada umatnya yang IQ-nya 95. Apa coba yang akan terjadi? Nanti ketika Nabi ini berdialog dengan umatnya, menyampaikan ajaran, dia mengkritik, dia protes, dia mencari celah untuk menyalahkan. Apa yang terjadi? Kalah debat nggak kira-kira sama umatnya? Nabi IQ-nya 75, yang ini 100 misalnya. Bisa kalah debat nggak? Apa yang terjadi kalau kalah debat? Ditinggalkan risalahnya, ya kan? Karena itu Allah akan menutup segala celah kepada orang-orang kafir ini untuk mencari alasan-alasan yang bisa menjatuhkan Nabi. Nabi itu fisiknya pun, nih, Nabi tidak mungkin seorang Nabi punya fisik yang cacat. Kenapa? Karena kalau Nabi punya fisik cacat, orang akan punya alasan. Aku nggak mau ikut kamu. Aku nggak suka sama badan kamu, ya nggak?
Nabi gak mungkin bawa badan. Gak mungkin bawa badan, kenapa? Karena banyak orang di luar sana gak mau dengerin omongan orang kalau orang itu bawa badan, ya nggak? Nabi mustahil punya bawa badan. Nabi mustahil punya penyakit yang bisa menular. Seperti apa misalnya? Kalau di zaman modern ada penyakit AIDS, ada COVID, atau apalah semacamnya. Penyakit menular mustahil bagi Nabi. Saya pernah bilang bahwa kisah yang berkaitan dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu intinya diuji dengan penyakit yang keras. Tapi bukan penyakit yang saya bikin orang jijik. Enggak, itu cerita, itu dongeng, itu Israiliyat. Penyakitnya Nabi Ayub itu bukan penyakit yang membuat orang lain jijik. Cuma beliau penyakitnya keras. Allah alam penyakitnya apa. Yang jelas bukan penyakit kulit sampai bikin katanya muncul belatung. Kemudian orang sampai merasa jijik dengan penyakitnya. Itu dongeng, itu Israiliyat. Kabar-kabar yang datang dari orang-orang Yahudi zaman dulu. Masuk ke dalam kitab-kitab, sebagian kitab tafsir atau kitab-kitab sejarah begitu. Itu ditolak oleh para ulama. Karena itu bertentangan dengan kenabian. Nabi itu mustahil memiliki penyakit menular. Kenapa? Karena Nabi itu utusan Allah, tidak terlahir dari diri mereka kecuali kemanfaatan. Kalau mereka punya penyakit menular artinya apa? Mereka menjadi sebab kemudorotan. Menjadi sebab keburukan dan kerugian bagi orang lain. Mustahil. Kalau Nabi punya penyakit menular artinya apa? Nabi menjadi penyebab terlahirnya kemudorotan bagi orang lain. Sementara seharusnya utusan Allah itu tidak melahirkan kecuali hal yang bermanfaat. Nabi juga mustahil punya, tadi saya bilang, perawakan yang tidak. Makanya Nabi itu sudah pasti tuh. Secara fisik, udah pasti mereka itu nggak cacat. Cuma nanti berderajat. Ketampanan Nabi itu berderajat. Tapi kalau mereka punya cacat, itu mustahil. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan celah orang untuk mengingkari risalahnya. Jadi kita sebagai orang beriman wajib mengimani Nabi itu punya sifat kesempurnaan yang layak dengan status mereka sebagai manusia pilihan Allah. Mereka berbeda dengan kita. Nabi menerima wahyu, kita menerima wahyu? Enggak. Kalau orang awam menerima apa istilahnya? Kalau Nabi menerima wahyu. Nabi bisa melihat malaikat, no. Dan melihat malaikat itu bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena malaikat dengan kita itu secara wujud berbeda. Mereka makhluk halus, makhluk gaib maksudnya. Beda alam. Beda alam, beda asal penciptaan. Beda secara wujud gitu loh antara kita dengan malaikat. Para nabi diberikan kekuatan untuk menjumpai makhluk-makhluk itu. Kata guru saya itu begini. Seandainya itu malaikat bisa kelihatan di jalan-jalan. Seandainya, ini mah seandainya. Orang, kamu habis selesai salat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Malaikat Israel datang. Itu jangan malaikat Israel deh. Malaikat-malaikat yang biasa menjaga, malaikat-malaikat yang ada di samping kita ini nih. Kan ada malaikat di samping kita ini. Yang mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita itu. Ada di samping ini. Ahlan wa sahlan. Malaikat di sini ada. Di sini juga ada. Ahlan wa sahlan. Kalau mau sapa. Kalau kamu merasa nggak punya teman, kamu salah. Ada teman kita itu berdua di sini. Ngerasa nggak kamu? Coba bisa dilihat nggak? Ahlan wa sahlan. Ada, tapi sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Seandainya kita dikasih kemampuan melihat, kita bisa mati di tempat katanya. Saking apanya itu? Saking beratnya, penglihatan semacam itu nggak akan kuat manusia kayak kita itu. Jangankan kita, wali besar pun, yang hatinya bening, yang keimanannya beda sama kita levelnya, nggak ada manusia dikasih kesempatan ngeliat malaikat itu. Jadi wali-wali besar, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syedil Badawi, Syekh Amr Rifai, Ahmad Tijani, Abul Hasan Syazili, wali-wali besar itu. Imam Qushairi, Imam Malik bin Dinar, Ma'rufil Karhi, wali-wali besar itu, mereka nggak ada dalam episode kehidupannya bisa melihat malaikat. Hanya segolongan manusia yang Allah berikan kemuliaan melihat malaikat itu, yaitu para nabi. Jadi jangan pernah punya keyakinan Nabi itu sama dengan kamu. Nabi itu sama manusia kayak kita. Ya benar manusia. Saya mau nanya sekarang. Mutiara dengan batu kali itu sama-sama batu bukan?
Batu bukan itu? Tapi ada nggak orang berakal yang menyamakan mutiara itu sama aja dengan batu kali? Ada nggak? Nah, itu perumpamaannya kayak gitu. Nabi itu ibarat mutiara, kita ini batu kali. Ngerti nggak? Sama-sama batu kan? Nabi manusia bukan? Manusia. Bukan malaikat, bukan jin. Nabi itu manusia dari golongan kita. Kita manusia, ya. Tapi kamu gak akan pernah bisa menyamakan derajat kita, level kita dengan mereka. Batu kali itu yang tiap hari diinjak-injak. Gak mungkin harganya sama dengan batu berlian, batu mutiara yang berharga dari berbagai sisinya. Jadi kita dengan Nabi sama-sama manusia, ya. Tapi mereka itu manusia tidak seperti manusia. Paham gak? Sebagaimana mutiara itu batu, tapi tidak seperti batu yang lain. Itu akidah kita untuk para nabi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.